Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai 20. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Berbahagia orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita hari ini di minggu biasa ketiga diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai 20. Injil hari ini dimulai di tengah bab 1 dari Injil Markus. Bagian dari bab ini melanjutkan kisah penangkapan Yohanes Pembaptis. Terlepas dari fakta bahwa Yohanes telah ditangkap, Yesus terus ke Galilea untuk mewartakan Injil. Kemanapun Yesus pergi, Yesus menyatakan bahwa saat penggenapan kerajaan surga sudah dekat. Yesus mengkhotbahkan pesan pertobatan. Yesus mengajak orang-orang untuk mempercayai Injil. Lalu bagaimana sikap orang-orang yang mendengarkan khotbah dari Yesus? Andreas dan Simon termasuk di antara kumpulan orang yang mendengarkan khotbah Yesus. Yesus memilih mereka dan mengundang mereka untuk mengikutinya. Respon mereka adalah mereka segera meletakkan jala mereka dan meninggalkan keluarga mereka untuk mengikuti Yesus. Yesus pastilah seorang pengkhotbah yang penuh kuasa. Selain itu, isi khotbahnya pastilah sangat berbeda dengan apa yang dikhotbahkan oleh para nabi lainnya. Ada sesuatu dalam diri Yesus yang sangat menyentuh hati Simon dan Andreas. Yesus memiliki sesuatu yang mereka rindukan. Oleh karena itu, mereka meninggalkan jala dan perahu mereka untuk mengikuti Yesus. Sewaktu mereka berjalan, Yesus juga memanggil Yakobus dan Yohanes untuk mengikutinya. Saudara dan saudari, apakah yang mengilhami orang-orang biasanya ini dan rendah hati ini untuk meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan keluarga mereka dan rumah mereka untuk mengikuti Yesus? Yesus pasti memiliki karisma yang kuat, tetapi juga pesan pewartaannya yang menyentuh hati mereka. Mengapa kita mengikuti Yesus? Apakah kita melakukannya karena apa yang kita pelajari sewaktu kecil? Apakah kita mengikuti Yesus karena itulah yang seharusnya kita lakukan? Apakah Yesus pribadi yang nyata bagi kita, atau sekadar tokoh dalam kisah bagi kita? Hari ini, luangkan waktu dan renungkan pertanyaan ini. Siapakah Yesus bagi kita? Apakah Yesus membuat perubahan dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya,
mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.